Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Susi Sapitri, Prodi Pendidikan Agama Islam, NIM 1811200036. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil presentasi saya, salah satu artikel yang berjudul tentang kebijakan pendidikan agama Islam di Jerman, guna memenuhi mata kuliah perbandingan pendidikan. Kekalahan mutlak Jerman dalam Perang Dunia II membuat perubahan besar dalam kehidupan bangsa Jerman, termasuk pada perubahan filsafat yang dijadikan landasan bagi pembangunan sistem pendidikan. Berikut adalah beberapa kebijakan sistem pendidikan Jerman yang khas. A. Pemerintah Jerman memandang pendidikan sebagai modal utama untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi dan keterpurukan ideologi. Untuk itu, pemerintah berusaha menjamin ketercapaian akses pendidikan bagi seluruh warga negara dengan membebaskan biaya pendidikan dari kindergarten sampai tingkat pendidikan tinggi. Tidak hanya itu, pemerintah pendidikan dari kindergarten sampai tingkat pendidikan tinggi. Pemerintah Jerman juga mengalokasikan dana yang relatif besar bagi penyediaan sarana penunjang pelaksanaan proses belajar mengajar yang baik. Yang B. Kewenangan pengaturan sistem pendidikan juga dimiliki oleh pemerintahan negara bagian. Pembagian kewenangan ini mengarah kepada upaya untuk tidak menumpukan kekuasaan di satu pundak, sehingga bila sewaktu-waktu terjadi kesalahan atau pengambilan kebijakan pendidikan yang lemah, tidak akan berimbas secara global. Di sisi lain, keuntungan pembagian kewenangan ini membagi kesempatan kepada bagi pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah. Namun, untuk menciptakan standarisasi nasional, pemerintah pusat masih memiliki kewenangan untuk meregulasi beberapa hal dalam sistem pendidikan Jerman. Yang C. Keterlibatan masyarakat dalam menciptakan pendidikan yang berhasil cukup besar. Dibandingkan dengan Indonesia, partisipasi masyarakat Jerman jauh lebih terlihat. Hal ini mencerminkan pemikulan tanggung jawab bersama dan rasa kesatuan antara pemerintah dengan masyarakatnya. D. Setelah Wiedervereinigung atau penyatuan kembali Jerman Barat dan Jerman Timur, masyarakat Jerman bisa melihat ketimpangan antara dua wilayah ini dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan. Pemerataan kualitas pendidikan di semua wilayah negeri merupakan kebijakan yang pada gilirannya akan menghilangkan potensi permasalahan di masa depan. Yang E. Pemerintah Jerman sangat memperhatikan kualifikasi guru. Menjadi guru di Jerman mungkin sama sulitnya untuk menjadi dokter. Relevansi keahlian guru dengan mata pelajaran yang diajarkan, kualitas pengajar dan kesejahteraan yang diperoleh guru merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam pengambilan kebijakan di Jerman. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran yang tinggi di antara para penggiat pendidikan, rasa tanggung jawab yang dimiliki semua elemen masyarakat, dan pengawasan yang mapan. Selain dari 4 kebijakan pendidikan di Jerman di atas, berikut penulis uraikan kebijakan pendidikan Islam di Jerman yang berhubungan dengan pendanaan, kurikulum, dan guru pendidikan agama Islam di Jerman. Yang pertama, pendanaan. Sekolah dasar Muslim pertama Belanda dibuka di Rotterdam tahun 1998. Sekarang terdapat 43 sekolah dasar Muslim dan 1 sekolah menengah. Semua sekolah ini didanai negara dengan syarat harus memenuhi semua standar pendidikan. Negara mendanai pendidikan agama di sekolah umum sejak tahun 2008. Yang B. Kurikulum. Di Jerman memungkinkan pelaksanaan pendidikan agama di sekolah umum dalam kemitraan dengan komunitas agama yang diakui negara. Namun, hanya terdapat 2 organisasi Muslim yang diakuinya. Salah satunya adalah Alevi, yang dipengaruhi Islam Syiah, Sufisme, dan Kristen. Nah, di sini juga ada implementasi pendidikan Islam di Jerman. Yang pertama, kelas Islam telah diluncurkan sejak tahun 2000. Kelas Islam mulai diluncurkan pada tahun 2000 dan sekarang sudah diajarkan di 800 sekolah dasar dan menengah.
Pelajaran agama Islam sudah menjadi mata pelajaran pilihan di 9 dari 16 negara bagian Jerman. Beberapa topik yang dibahas dalam bidang studi ini diantaranya tentang Al-Quran, sejarah Islam, perbandingan agama, dan etika keislaman. Yang B, sebanyak 54.000 siswa telah menerima pelajaran agama Islam di sekolah. Tujuan yang ditekankan dari kelas-kelas Islam adalah mencegah radikalisme. Seperti diketahui, sejak 2013, lebih dari 1.000 orang meninggalkan Jerman untuk bergabung dengan ISIS dan organisasi teroris lainnya. Yang C, kelas Islam diharapkan akan mengurangi perilaku diskriminatif pada 2016. Data statistik kependudukan menyebutkan bahwa warga muslim di Jerman berjumlah 4,95 juta atau 6,1% dari total penduduk Jerman. Hal ini sekaligus menjadikan Jerman sebagai negara dengan populasi muslim kedua terbesar di Uni Eropa setelah Prancis. Yang D, kelas Islam dapat mewujudkan integrasi budaya Islam dan Jerman. Pada tahun 2017, terjadi penolakan besar terhadap Islam di Jerman. Kampanye Stop Islamisasi sempat membuat warga muslim Jerman gelisah. Bahkan di poster-poster tertulis sekolah-sekolah bebas Islami. Aksi penolakan terhadap Islam tidak berhenti di situ saja. Awal tahun 2018, politisi lokal Jerman membahas larangan jilbab. Namun, sebagian politisi lain justru mendorong ekspansi kelas-kelas Islam di sekolah-sekolah umum. Mereka beranggapan bahwa kelas-kelas Islam akan mewujudkan integrasi budaya Islam dan Jerman. Baiklah, hanya itu saja artikel yang saya buat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.